Senjata paling berbahaya dalam sejarah bukanlah pedang, roket, atau bom. Senjata paling berbahaya adalah ketika kamu meyakinkan musuhmu bahwa kamu tidak bisa dikalahkan. Karena manusia tidak hanya kalah dalam pertempuran ketika ia terbunuh, tetapi ia bisa kalah bahkan sebelum pertempuran dimulai, ketika keyakinan tunggal ditanamkan dalam dirinya bahwa lawan ini terlalu besar untuk dihadapi. Dan sejak saat kamu mempercayai bahwa kamu berhadapan dengan kekuatan yang tak terkalahkan, semua kekalahan setelah itu hanyalah sekadar detail. Saya Muhammad dan ini adalah Hamzah Podcast. Itulah sebabnya sahabatku, setiap kekaisaran besar dalam sejarah selalu membangun aura ketakutan di sekelilingnya. Fir'aun tidak hanya memiliki pasukan, tetapi ia juga memiliki citra mental yang berkata, "Bukankah kerajaan Mesir dan Persia milikku?" Dan Romawi bukan hanya sekadar negara, tetapi mereka adalah simbol kekuatan yang diyakini orang-orang abadi. Dan Abraha tidak hanya membawa pasukan, tetapi ia juga membawa gajah yang besar. Itu adalah pesan psikologis sebelum menjadi senjata militer. Namun, datanglah sebuah surah yang hanya terdiri dari 5 ayat dan menghancurkan ilusi ini untuk selamanya, karena Al-Quran tidak memulai surah Al-Fil dengan membicarakan tentang gajah, tidak juga tentang besarnya pasukan, tidak juga tentang Abraha, bahkan tidak juga tentang burung-burung, tetapi dimulai dengan sebuah pertanyaan yang mengguncang cara pandangmu terhadap seluruh sejarah. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah itu? Renungkanlah bersamaku, wahai sahabatku, apakah Nabi Muhammad melihat peristiwa pasukan bergajah itu dengan matanya sendiri? Tidak, karena Nabi Muhammad lahir pada tahun yang sama, yaitu tahun gajah. Lalu mengapa Allah berfirman, "Tidakkah kamu perhatikan?" Dan tidak mengatakan, "Tidakkah kamu tahu?" Disinilah salah satu isyarat terbesar dalam surah ini muncul. Maka, menurut At-Tabari dan para ahli tafsir lainnya, yang dimaksud bukanlah sekadar melihat dengan mata, melainkan melihat dengan penghayatan dan mata hati. Seolah-olah Al-Quran berkata kepadamu, "Wahai sahabatku, ada peristiwa-peristiwa yang tidak perlu kamu lihat dengan matamu sendiri untuk mempercayainya. Karena kabar dari Allah jika telah sampai kepadamu, maka itu sekuat pengalaman langsung dan keyakinan." Oleh karena itu, masalahnya tidak pernah terletak pada gajahnya. Masalahnya ada pada mata yang melihat gajah itu. Apakah kamu hanya melihat ukurannya saja atau melihat siapa yang di atasnya? Apakah kamu melihat kekuatan sebab-sebabnya atau melihat pemilik sebab-sebab itu? Penulis tafsir Az-Zilal berkata tentang surah Al-Fil, maknanya sangat dalam. Ini adalah konfrontasi antara kesombongan materi dan akidah. Karena masalahnya bukan pada gajah itu sendiri, melainkan pada makna yang dibawa oleh gajah itu. Setiap tiran dalam sejarah selalu memiliki gajah, sesuatu yang membuat orang-orang memandangnya dan berkata, "Tidak mungkin dia dikalahkan." Di Jazirah Arab, gajah bukan sekadar hewan besar. Ia adalah sebuah peristiwa psikologis. Itu adalah teknologi militer yang belum pernah dikenal oleh orang Arab. Bayangkanlah saudaraku, sebuah pasukan besar yang dipersenjatai lengkap, di belakangnya ada seekor gajah yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, melintasi suku-suku dan desa-desa, sehingga orang-orang keluar untuk melihatnya dengan takjub dan takut sebelum pertempuran dimulai. Pertempuran psikologis sudah dimulai. Dan inilah kejeniusan para tiran, mereka tidak pernah puas hanya dengan memiliki kekuatan. Mereka juga ingin tinggal di dalam pikiran orang-orang. Dan hari ini mungkin gajah itu bukan lagi seekor hewan. Bisa jadi itu adalah sebuah rudal yang tidak kamu miliki. Bisa jadi itu adalah ekonomi raksasa yang membuatmu merasa tak berdaya. Bisa jadi itu adalah media yang membentuk gambaran dunia sesuai keinginan mereka. Bisa jadi itu adalah algoritma yang mengendalikan apa yang kamu lihat, apa yang kamu takuti, dan apa yang kamu pikirkan. Bisa jadi itu adalah ide apapun yang mencoba meyakinkanmu
bahwa manusia tidak punya nilai kecuali jika berada dalam suatu sistem tertentu. Bentuk gajah itu bisa berubah, saudaraku, tetapi fungsinya tetap sama, menciptakan kelumpuhan psikologis. Itulah sebabnya Al-Quran tidak datang pertama-tama untuk menghancurkan gajah di luar diri manusia, melainkan untuk menghancurkan gajah yang ada di dalam diri manusia agar membebaskan hati dari perbudakan terhadap sebab-sebab duniawi. Perhatikan ketepatan ungkapan Al-Quran. Dikatakan perbuatan Tuhanmu bukan sekadar terjadi sesuatu, dan bukan pula dikatakan pasukan Abraha kalah, melainkan perbuatan itu dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhanmu. Dan di sini, saudaraku, ada pesan agung bahwa Dia yang menciptakan hukum-hukum alam tidak terikat olehnya. Manusia hidup di dalam dunia sebab akibat. Untuk membangun sebuah negara, kamu butuh sumber daya. Untuk menang dalam perang, kamu butuh tentara. Untuk mengalahkan musuh, kamu butuh kekuatan. Namun Allah, Tuhan segala sebab, menjalankan segala urusan dengan sebab-sebab jika Dia menghendaki, dan Dia juga dapat menjalankannya dengan cara yang tidak biasa menurut manusia jika Dia menghendaki. Oleh karena itu, kisah Abraha menjadi contoh yang abadi. Ia bukanlah orang biasa. Ia adalah proyek sebuah kekaisaran. Habsyah telah menduduki Yaman dan ia ingin mengubah pusat kekuatan di Jazirah Arab. Maka ia membangun gereja besar yang disebut Al-Qulais di Sana'a. Tujuannya bukan sekadar membangun tempat ibadah, tetapi ia ingin menciptakan sebuah pusat baru yang menjadi tujuan hati manusia, juga menjadi pusat perdagangan dan aktivitas. Kemudian ketika proyeknya gagal, ia memutuskan untuk menghancurkan Ka'bah. Ia mengumpulkan pasukan besar dan bergerak menuju Mekah serta meminta bantuan orang yang bisa menunjukkan jalan. Dari sinilah muncul nama Abu Righal yang tetap dikenang dalam ingatan Arab sebagai simbol bagi orang yang menjual jalan bangsanya kepada musuhnya. Dan ketika Abraha tiba di Mekah, ia mengambil unta-unta milik Abdul Muthalib. Maka Abdul Muthalib pun mendatanginya dan Abraha terkesan dengan wibawanya. Namun ia terkejut ketika Abdul Muthalib hanya meminta untanya kembali dan berkata kepadanya, "Aku heran padamu. Kau datang untuk menghancurkan rumah yang merupakan agama bagimu dan nenek moyangmu, tapi kau berbicara denganku hanya soal 200 ekor unta." Maka Abdul Muthalib pun mengucapkan kalimat yang merangkum filosofi surat ini. "Aku adalah pemilik unta-unta itu, dan rumah ini punya Tuhan yang akan melindunginya." Abdul Muthalib tidak memiliki pasukan senjata ataupun rencana militer. Namun ia tahu bahwa ada saat di mana perhitungan manusia berakhir dan di sanalah takdir Allah tampak. Dan di sini, sahabatku, kita sampai pada pertanyaan yang membuka pintu baru untuk memahami surat ini. Mengapa Allah tidak membinasakan pasukan Abraha dengan cara yang sepadan dengan besarnya kekuatan mereka? Mengapa Allah tidak menurunkan gempa bumi yang mengguncang tanah di bawah kaki mereka? Mengapa tidak ada petir yang menyambar mereka dari langit? Mengapa Allah tidak mengirim pasukan yang lebih besar dari pasukan mereka? Hal itu sebenarnya bisa saja terjadi, namun Allah memilih sebuah pemandangan yang benar-benar berbeda. Dia memilih burung-burung, makhluk kecil di mata manusia, dan mengirimkan kepada mereka burung-burung ababil, dan memilih batu-batu kecil dari tanah liat yang dibakar, sebuah materi yang tak sebanding dengan besarnya perisai, pedang, dan gajah-gajah mereka. Dan disinilah, sahabatku, ketelitian pesan itu tampak jelas. Allah tidak hanya ingin mengalahkan pasukan itu, tetapi juga ingin menghancurkan ideologi yang diwakili oleh pasukan tersebut. Jika Abraha dikalahkan oleh pasukan yang lebih besar, orang-orang akan berkata bahwa kekuatan mengalahkan kekuatan dan senjata yang lebih kuat mengalahkan senjata yang lebih lemah. Namun Allah ingin menghancurkan ilusi itu dari akarnya. Allah ingin menyampaikan bahwa persoalannya bukan siapa yang memiliki kekuatan terbesar,
tetapi siapa yang memiliki seluruh kekuasaan. Dan karena itulah sahabatku, kemenangan datang dari tempat yang tak pernah diduga siapapun, dari langit bukan dari bumi, dari makhluk-makhluk kecil bukan dari pasukan besar, dari batu-batu kecil bukan dari senjata yang hebat. Inilah kehinaan maknawi yang dijelaskan oleh para ulama dalam tafsir surat ini. Kehancuran itu bukan sekadar kematian sebuah pasukan, tetapi runtuhnya citra kekuatan yang telah mereka bangun di sekeliling diri mereka. Dan At-Tabari meriwayatkan dalam kisah Ashabul Fil bahwa gajah yang bersama mereka yang bernama Mahmud, jika diarahkan ke Ka'bah, ia duduk dan tidak mau maju. Tetapi jika diarahkan ke selain Ka'bah, ia berlari dengan cepat. Pelajaran di sini bukan hanya pada gajah, tetapi pada keseluruhan peristiwa. Seekor hewan yang tidak berakal berhenti di hadapan perintah Allah, sementara satu pasukan penuh dengan akal, rencana, dan kesombongannya tidak mau berhenti. Dan disinilah pesan Al-Quran kembali diulang. Manusia mungkin hanya melihat fisik, tapi Allah melihat hakikatnya. Di akhir kisah, Allah menjadikan mereka seperti daun yang dimakan hancur lebur. Renungkanlah gambaran Al-Quran ini. Asif adalah sisa tanaman dan jerami. Sesuatu yang dimakan oleh hewan ternak lalu tersisa dalam keadaan hancur dan tercerai-berai, tidak ada nilainya. Betapa luar biasanya perubahan ini. Beberapa hari yang lalu, sebuah pasukan memenuhi padang pasir. Gajah-gajah yang menakutkan suku-suku, sebuah kekaisaran yang merasa datang untuk mengubah sejarah. Lalu dalam sekejap semuanya berubah menjadi sisa-sisa yang berserakan. Dan inilah sahabatku pesan dari surat ini. Setiap kekuatan yang terpisah dari kebenaran mungkin tampak besar dari luar, tetapi hakikatnya saat ia jatuh jauh lebih kecil dari yang dibayangkan orang. Namun perhatikan sahabatku, ada kesalahan besar yang bisa dilakukan sebagian orang saat memahami surat Al-Fil. Mungkin ada yang mengira bahwa pesannya adalah duduk saja dan tunggu burung ababil. Namun Al-Quran tidak membangun sebuah umat dengan cara seperti itu. Surat Al-Fil tidak datang untuk menciptakan orang-orang yang menunggu keajaiban, melainkan untuk membentuk orang-orang yang tidak tunduk pada rasa takut. Itulah sebabnya surat ini turun setelah surat Al-Kafirun dalam urutan wahyu di Mekah. Surat Al-Kafirun mengajarkan ketahanan atas asimilasi. Umat beriman diminta tidak larut budaya dominan, jangan kehilangan identitas karena kekuatan pihak lain, dan jangan jadikan jumlah orang ukuran kebenaran. Surat itu membangun kelompok inti yang solid, seperti bola salju yang awalnya kecil namun sangat kokoh. Dan inilah, wahai sahabatku, yang dilakukan Nabi Muhammad SAW di Mekah. Beliau tidak memulai dengan membangun pasukan, melainkan dengan membangun manusia. Beliau duduk di rumah Al-Arqam bersama sekelompok kecil orang, namun mereka adalah kelompok iman yang sangat solid. Kemudian inti kecil ini berubah menjadi sebuah umat yang mengubah wajah sejarah. Beberapa tahun kemudian, terjadilah peristiwa di Qadisiyah. Namun kali ini, wahai sahabatku, musuhnya bukan orang Habsyi, melainkan kekaisaran Persia. Dan mereka juga membawa gajah-gajah besar yang merobek barisan kaum muslimin dan menakut-nakuti kuda-kuda mereka. Namun ada perbedaan yang sangat besar. Pada tahun gajah, pertolongan datang langsung dari langit. Sedangkan di Qadisiyah, pertolongan datang melalui tangan-tangan orang beriman. Tidak turun, wahai sahabatku, burung ababil, melainkan orang-orang berimanlah yang menjadi alat kemenangan yang Allah gunakan. Kaum muslimin memusatkan perhatian pada gajah pemimpin, yaitu gajah putih. Jika sang pemimpin tumbang, maka gajah-gajah lainnya pun menjadi kacau. Maka gajah itu mengamuk dan berbalik menyerang pasukan Persia sendiri, dan jalan kemenangan pun terbuka. Di sini kita memahami sebuah hukum penting. Allah menolong hamba-hambanya, tetapi tidak menghapus tanggung jawab mereka. Kadang dia mengirim burung, kadang dia mengirim seorang mukmin dengan pedangnya.
maka pertolongan ilahi tidak turun kepada orang yang berpangku tangan, melainkan kepada mereka yang telah berikhtiar dan tetap bergantung kepada Sang Pencipta sebab. Namun wahai sahabatku, ada lapisan yang lebih dalam kisah ini. Abraha tidak hanya ingin meruntuhkan batu-batu saja. Masalahnya bukan pada bangunannya, melainkan pada pusatnya. Karena siapa yang menguasai pusat, dia yang menentukan arah pergerakan. Bagi orang Arab, Ka'bah bukan sekadar bangunan. Ka'bah adalah pusat spiritual, sosial, dan ekonomi. Dan Abraha ingin memindahkan pusat itu ke Quraisy. Dia ingin mengubah arah hati manusia. Karena itu, ini adalah pertempuran makna, bukan sekadar batu. Namun Allah menjaga rumah itu bukan karena batu-batunya sendiri membutuhkan perlindungan, tetapi karena rumah ini terkait dengan risalah yang akan mengubah dunia. Itulah sebabnya ada kaitan yang menakjubkan antara surah Al-Fil dan surah Quraisy. Setelah Allah berfirman, "Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Tuhanmu bertindak terhadap pasukan bergajah?" Lalu Allah berfirman, "Karena kebiasaan Quraisy bepergian musim dingin dan panas, sembahlah Tuhan pemilik rumah ini. Sebab Al-Quran mengingatkan nikmatnya sebelum menuntut kewajiban. Dialah yang melindungi kalian. Akulah yang memberi kalian makan. Akulah yang memberikan kalian rasa aman. Maka hasilnya, hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini." Namun gambaran yang lebih besar adalah bahwa peristiwa pasukan bergajah merupakan pengantar bagi lahirnya sebuah fase baru dalam sejarah. Pada tahun yang sama ketika pasukan Abraha datang untuk menghancurkan Ka'bah, seorang anak yatim lahir di Mekah. Orang-orang melihat pasukan yang besar, tetapi langit sedang mempersiapkan kelahiran seorang rasul yang akan mengubah wajah sejarah. Abraha ingin menghancurkan pusat risalah, namun Allah sedang mempersiapkan tempat untuk kelahiran sang pembawa risalah. Di mana Abraha sekarang? Di mana pasukannya? Di mana gajah-gajahnya? Nama-nama yang dulu dikira orang akan abadi, kini telah lenyap. Namun sebuah surah yang terdiri dari 5 ayat tetap dibaca, dan nama Muhammad tetap dijunjung dalam azan di seluruh penjuru bumi. Jadi, wahai sahabatku, surah Al-Fil bukan sekadar kisah yang terjadi lebih dari 1400 tahun yang lalu, dan bukan pula sekadar cerita tentang pasukan yang datang dan burung-burung yang turun lalu semuanya berakhir begitu saja. Surah Al-Fil adalah sebuah hukum yang menjelaskan kepadamu bagaimana kekuatan bekerja di dunia ini dan bagaimana kekaisaran-kekaisaran runtuh ketika kekuatannya berubah menjadi kesombongan, serta bagaimana sebab-sebab yang paling kecil bisa menjadi lebih besar dari kekuatan terbesar sekalipun jika Allah berada di belakangnya. Siapa yang kalah terlebih dahulu? Apakah pasukan Abraha kalah ketika mereka tumbang? Ataukah ideologi yang diwakilinya yang sebenarnya kalah? Karena gajah itu bukan sekadar hewan, ia adalah sebuah simbol. Simbol bagi segala sesuatu yang membuat manusia lupa bahwa di atas segala sebab ada Sang Pencipta sebab. Simbol bagi setiap kekuatan yang membuatmu berkata, tidak mungkin ada yang berubah, tidak mungkin kebenaran menang, tidak mungkin kenyataan bisa berubah. Dan karena itulah sahabatku, pertanyaan sejati yang diajukan surah Al-Fil kepadamu hari ini bukanlah bagaimana Allah membinasakan Abraha, tetapi apa gajah yang menakutiku. Kekuatan apa yang membuatku merasa bahwa ia lebih besar dari kekuasaan Allah? Apakah itu rasa takut kehilangan rezeki? Apakah itu masa depan yang tidak pasti? Ataukah itu sistem buatan manusia yang aku kira lebih kuat dari segalanya? Apakah itu mesin media yang membuatku merasa tidak berdaya? Apakah itu kenyataan yang membuatku yakin bahwa perubahan itu mustahil? Ingatlah selalu, sahabatku, sebab-sebab itu memang punya bobot, tapi mereka bukanlah Tuhan. Kita memanfaatkannya, tapi tidak menyembahnya. Kita menghormati hukum-hukum kehidupan, tapi kita tidak mengurung kekuasaan Allah dalam pemahaman kita yang terbatas.
karena Allah telah membuat burung mengalahkan gajah. Allah bisa saja membuat satu kata mengalahkan sebuah kekaisaran. Allah bisa saja membuat satu orang yang membawa pesan mengubah seluruh sejarah umat manusia. Jadi jangan hanya melihat pada besarnya gajah saja, sahabatku. Lihatlah kepada siapa yang memiliki gajah itu, dan jangan hanya melihat pada kekuatan lawan saja. Lihatlah pada kekuatan dia yang memegang seluruh urusan, karena kebenaran terbesar yang diungkapkan oleh surah Al-Fil adalah bahwa kekuatan yang tidak bersandar pada Allah mungkin tampak raksasa di mata manusia, tetapi dalam timbangan kebenaran ia hanyalah seperti daun yang dimakan ulat. Salam.